Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Alif Rahmatullah, NIM 386. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sekarang saya berada di Kota Lama Surabaya, yaitu tempat wisata dan penjajahan zaman Belanda, yaitu banyak gedung-gedung bersejarah seperti itu. Saya sekarang sedang berada di Kota Lama Surabaya, yaitu di bangunan yang namanya Internatio. Dahulu namanya Internatio Willem Spelin. Adalah nama sebuah gedung bersejarah di Surabaya, Jawa Timur. Gedung ini dahulu digunakan sebagai kantor internasional kredit Handelsvereniging Rotterdam, Perkumpulan Kredit dan Perdagangan Internasional Rotterdam, yang menjadi asal muasal nama gedung ini. Setelah pasukan sekutu mendarat di Tanjung Perak, mereka langsung menguasai gedung ini pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945. Gedung ini dikepung pejuang-pejuang Indonesia. Gedung ini terletak di sudut Jalan Herenstraat dan Willemsplein, yang saat ini disebut Jalan Jayeng Rono, Surabaya, dekat Jembatan Merah Plaza dan Stasiun Jembatan Merah. Sekian. Sekarang saya berada di sejarah mobil yang pernah dipakai para pejuang Surabaya, yaitu namanya mobil sedan Brigadir Malabi yang terbakar di lokasi kejadian di depan gedung Internatio yang di sini. Nah, perihal sedan SB 723 yang ikonik, inilah replika mobil sedan berplat nomor SB 723. Kendaraan yang membawa Brigadir Aubertin Walter Soeten atau AWS Malabi pada Selasa 30 Oktober 1945. Nah, terhenti untuk selamanya di depan gedung Internatio. Peristiwa di dalam mobil sedan dan di sekitarnya pada hari itu tercatat sebagai salah satu momen terpenting dalam rangkaian Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Surabaya 10 November 1945. Guys, sekarang saya berada di sejarah perjuangan arek-arek Surabaya, yaitu di Jembatan Merah Surabaya yang menghubungkan Jalan Rajawali dan Jalan Kembang Jepun, yang merupakan pusat perdagangan. Situs bersejarah yang paling terkenal di Surabaya itu ditulis dalam buku keren, yaitu Ubah Mental Kiri ke Mental Kiri oleh R. Uminingsih. Kawasan bisnis Jembatan Merah ini merupakan daerah perdagangan yang mulai berkembang sebagai akibat dari perjanjian Paku Buwono II dari Mataram dengan Belanda pada tahun 11 November 1743. Nah, hal serupa yaitu terjadi pada era VOC yang menjadi sarana perhubungan melewati Kalimas ke arah Kepresidenan Surabaya.
Jembatan Merah dibangun pada kolonial Belanda pada abad ke-18. Nah, nama Jembatan Merah sendiri diambil dari cat warna jembatan ini yang didominan warna merah seperti ini. Nah, ciri khas yang membuat mudah dikenali yaitu menjadi landmark di kota Surabaya. Simak videonya prolog tentang kota lama Surabaya, yaitu area Eropa adalah kawasan cagar budaya yang melingkupi jalan tersebut yang berlokasi di utara Surabaya. Yang kedua ada prasasti Canggu yang terbuat dari lempeng tembaga. Nah, ini pertama kali cerita rakyat hiu dan buaya jadi visual. Yang ketiga ini contoh dalam sejarah Surabaya abad ke-16 Pets Bubat. Yang keempat ada pasar besar sisa infrastruktur keraton 1878 tampak kiri dan tampak kanan. Ini contohnya yang keempat abad ke-17 Surabaya dikuasai Mataram. Menurut saya ada gambaran eksekusi Trunojoyo oleh Raja Mataram Amangkurat II 1680. Abad ke-18 yaitu Surabaya diserahkan ke VOC pada zaman itu. Sekian dari saya untuk konten-konten hari ini, yaitu mendeskripsikan bangunan-bangunan dan benda-benda bersejarah yang ada di kota lama Surabaya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau video yang kurang jelas, maaf. Nah, bagi kalian yang di luar kota Surabaya yang belum melihat benda-benda atau bangunan bersejarah di kota lama Surabaya, segera. Menurut saya benda-benda dan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota lama Surabaya ini lumayan menarik. Nah, bagi kalian yang di luar kota Surabaya, segera di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.